Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen ujian kinerja, perkenalkan nama saya Musa, NIM 24022020057. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS At-Taufiqiyah, Pondok Pesantren Karangsari, Desa Telambah, Kecamatan Karampenang, Kabupaten Sampang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan tema Sholat Sunnah Muakkad dan Sholat Sunnah Ghairu Muakkad, dengan subtema Sholat Tahiyatul Masjid dan Sholat Tarawih. Materi ini adalah materi pelajaran fikih pada kelas 7 MTS At-Taufiqiyah tahun 2024-2025 semester genap dengan model pembelajaran model problem based learning atau PBL. Kayak apa videonya? Simak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Apa dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengecek kerapian kalian. Silahkan berdiri, mungkin ada sampah di sekitarnya. Silahkan ambil dan taruh di tempat sampah. Ayo berdiri semua. Ada, duduk. Sebelum pelajaran dimulai pada pagi ini, supaya dapat barokah, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa itut ta'alluma li'ihla'i kalimatillah. Apakah sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah, kalau sudah siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan absen satu persatu. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ismawati, Pintasari, Sifatul. Kemana yang tiga tersebut? Sakit. Oke, saya absen dulu ya. Basmalah, Hadir. Kamelia, Hadir. Ismawati. Sakit. Oh, ini yang sakit ya. Istiana. Terakhir Nur Kamila. Berarti setelah saya mengecek kehadirannya, berarti ada 3 siswa yang tidak masuk dengan alasan sakit. Marilah berdoa kepada teman-teman kita yang tidak masuk pada pagi hari ini. Berdoa di dalam hati masing-masing, semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa masuk seperti sedia kala. Berdoa mulai, selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua murid, silakan berdiri dan ada yang maju ke depan. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, maju.
Sholat sunnah rawatib tersebut adalah sholat yang sudah dikerjakan secara rutin dan mengikuti sholat fardu. bagus. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat Fardu. Seperti apa? Contohnya? 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat zuhur, sebelum maghrib dan sesudah isya. Yang kedua apa? Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Sholat sunnah dikerjakan tengah malam hari sesudah. Tidur. Kalau misalkan sholat dikerjakan siang hari, bisa enggak sholat tahajud? Tidak. Kalau misalnya tidak tidur, Tidak. mudah juga tidak bisa. Maka sholat tahajud tersebut harus sesudah Tidur. Meskipun tidur kalian itu sedikit atau sebentar, maka itu tetap bisa melaksanakan sholat. Tahajud. Yang ketiga, Sholat witir. sholat witir. Jadi sholat witir itu apa? Sholat sunnah yang dilakukan setelah isya dan mutawakal haji, yaitu dipimpin 1 rakaat. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang dikerjakan berdiri. Jadi dari ketiga pembahasan tersebut masih ingat ya? Sekarang untuk pada materi hari ini yaitu adalah tetap sholat sunnah muakkad. Tujuan dari pembelajaran tersebut ini yang pertama. Jadi kalian itu dituntut harus bisa membedakan pengertian antara sholat sunat muakkad dan sholat ghairu muakkad. Kalian itu harus bisa membedakan mana itu sholat sunnah muakkad dan mana sholat ghairu Muakkad. sedangkan yang dari minggu kemarin itu adalah yang sudah dibahas itu adalah sholat sunnah muakkad. Terus yang kedua, kalian itu bisa memetakan jenis-jenis sholat yang masuk kategori sunnah muakkad. Jadi kalian itu sudah bisa membedakan mana sholat yang masuk muakkad, mana yang tidak masuk sholat sunnah Muakkad. Terus yang ketiga, menguraikan yang masuk kategori sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Kalian itu bisa menguraikan, bisa menjelaskan sholat apa saja, jelaskan. Misalnya seperti barusan sudah ditanyakan pada minggu kemarin yaitu sholat rawatib, yaitu yang mana sholat rawatib tersebut adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Terus yang terakhir, menggambarkan cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad. Bagaimana cara pelaksanaannya itu kalian tak paham. Jadi bisa menerapkan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Jadi kalian itu cuma tidak belajar saja, tapi kalian itu bisa mempraktikkan di rumah ataupun di sekolah. Paham? Sekarang sebelum pelajaran dimulai, saya akan memberi tugas kepada kalian sejauh mana kalian itu memahami terhadap sholat sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid. Pada materi pagi ini adalah sholat muakkad yang mana subtemanya itu adalah sholat tahiyatul masjid sama sholat tarawih. Jadi saya akan memberi asesmen awal sejauh mana pemahaman kalian terhadap topik tersebut. Silakan dijawab ya. Pertanyaannya ini, perhatikan pertanyaannya. Ini, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Sudah, waktunya 5 menit, selesai semua? Ayo kalau sudah kumpulkan. Ayo kumpulkan semua. Selanjutnya pada materi tersebut saya akan membahas tentang itu tadi. Jadi sholat sunnah muakkad. Yang mana di sholat sunnah muakkad itu yaitu yang akan dibahas tentang sholat tahiyatul masjid. Saya akan menayangkan video, silahkan kalian itu bentuk kelompok. Saya akan menayangkan video, silahkan kalian itu amati video tersebut, terus kalian diskusikan. Nanti setelah selesai
kalian itu presentasi satu-satu dari masing-masing kelompok. Paham? Silakan amati. Tata cara sholat tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang memasuki masjid, baik hendak berdiam diri di dalam masjid atau hanya ada keperluan sebentar di dalam masjid. Sahabat muslim, sholat sunnah tahiyatul masjid tidak dianjurkan untuk dilaksanakan dalam 3 kondisi berikut ini. 1. Ketika masuk masjid. 2. Pada saat masuk Masjidil Haram atau Mekah. 3. Saat hari Jumat dan pembacaan khutbah hampir selesai. Demikian tata cara sholat sunnah tahiyatul masjid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kerjakan tugas tersebut. Saya beri waktu 15 menit, silakan berembuk dari tayangan video tersebut. Ayo, kumpulkan. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Sekarang silahkan dari masing-masing kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Saya mulai dari kelompok 3. Kelompok 3. Pelaksanaan sholat tahiyatul masjid dilakukan ketika seseorang memasuki masjid dengan syarat sebagai berikut. 1. Saat memasuki masjid. Sholat ini dilakukan segera setelah seseorang memasuki masjid dan sebelum duduk atau melakukan aktivitas lain di dalam masjid. 2. Kecuali saat waktu sholat fardu. Jika seseorang memasuki masjid dan waktu sholat fardu sudah tiba, misalnya antara azan dan iqamah, maka dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, melainkan langsung mengikuti sholat fardu yang akan dimulai bersama imam. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memasuki masjid sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap masjid. Salat tahiyatul masjid didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia tidak duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tugas kelompok saya. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilakukan saat masuk masjid untuk menghormati tempat ibadah. Salat ini dilakukan 2 rakaat sebelum duduk. Jika masuk saat waktu sholat fardu, langsung ikut sholat fardu dan tidak perlu tahiyatul masjid. Keutamaannya: 1. Menghormati masjid dengan tempat ibadah. 2. Menjaga adab dan etika dalam beribadah. 3. Mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 tegas. Jadi dari ketiga jawaban tidak sama. Ayo yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan prestasi kelompok saya. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika seseorang memasuki masjid. Salat ini dilakukan 2 rakaat sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap masjid sebelum duduk. Secara keluhuran, salat tahiyatul masjid adalah ibadah yang mudah dilakukan dan memberikan pahala besar karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta menjaga kesucian dan penghormatan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi, Bapak, dari konsep video barusan dari kelompok 1 sampai 4 ada kemiripan, tapi jawabannya tidak sama semua. Perhatikan, saya pertegas kembali. Sholat tahiyatul masjid
tahiyatul masjid di sini adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslimin ketika memasuki masjid. Sholat tersebut ketika memasuki masjid maka hendaknya untuk bersolat terlebih dahulu, jangan langsung duduk. Nah, ketika barusan lupa tapi dia masih belum beraktivitas, maka dipersilakan untuk berdiri kembali melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Di sisi lain, keutamaannya dari sholat tahiyatul masjid itu adalah satu, barusan sudah dijelaskan di dalam video bahwa yang pertama adalah untuk menghormati yang kedua apa? Menjaga adab dan Menjaga adab dan etika ketika masuk masjid. Yang terakhir adalah jumlah sholat tahiyatul masjid. Dipertegas kembali bahwa secara umum sholat tahiyatul masjid itu cuma ada 2 rakaat. Jadi tidak boleh menambah menjadi 4 rakaat. Karena barusan saya sudah menjelaskan kalau misalnya karena waktunya panjang ada di dalam masjid, saya mau sholat 4 rakaat, itu tidak boleh. Karena tidak boleh menambah dari jumlah sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu cuma ada 2 rakaat. Siapapun yang masuk dalam masjid maka sangat dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Meskipun dia itu masuk ke masjid dalam waktu yang singkat, maka dia itu sangat dianjurkan untuk sholat. Dasar hukumnya yang pertama itu dari Abu Qatadah. Abu Qatadah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Maka ketika masuk ke dalam masjid maka dianjurkan jangan duduk terlebih dahulu, melainkan harus sholat 2 rakaat. Ini adalah hadis yang disabdakan langsung oleh Rasulullah. Terus yang kedua, hadis yang kedua ini dari Jabir bin Abdullah. Jika kalian memasuki masjid, hendaklah ia melakukan 2 rakaat sholat sebelum duduk. Maka ini sudah jelas bahwa Rasulullah bersabda melalui Jabir bin Abdullah. Maka ketika kalian itu mau memasuki masjid, maka hendaknya jangan langsung duduk, melainkan sholat 2 rakaat. Terus yang terakhir dari Abu Hurairah, jika kalian itu masuk masjid, tiba-tiba imam sedang sholat, maka kalian itu tidak usah sholat tahiyatul masjid, melainkan kalian itu langsung mengikuti sholat yang disolatkan oleh imam. Maka kalian itu tidak dianjurkan ketika kalian sudah masuk masjid, tiba-tiba di dalam masjid itu sudah sholat, imam sudah sholat, maka kalian itu langsung mengikuti sholat yang dibawa oleh imam, maka langsung sholat wajib seperti itu. Materi yang kedua yaitu adalah sholat tarawih. Kalian tahu kan sholat tarawih itu apa? Iya. Kapan pelaksananya? Sholat tarawih tersebut di sini adalah sholat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Sholat tarawih ini adalah sangat istimewa. Tidak ada sholat lain kecuali di malam bulan Ramadan. Itu namanya sholat tarawih. Jadi kalau seperti bukan malam-malam Ramadan, sholat tarawih ini tidak ada. Makanya sholat tarawih ini cuma dapatnya setiap tahun sekali. Makanya di sini sholat tarawih itu adalah sholat tarawih khusus untuk bulan Ramadan. Dan pelaksanaannya itu dilaksanakan setelah sholat Isya. Jadi pelaksanaan sholat tarawih tersebut dilaksanakan setelah sholat Isya. Berapa rakaat jumlahnya? 20 rakaat. Ada 2 pendapat tentang sholat tarawih tersebut. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, sholat tarawih tersebut adalah 20 rakaat. Tapi ada Imam Hanafi atau sebagian mazhab itu ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu adalah 8 rakaat. Sudah paham dari materi barusan yang saya jelaskan? Iya. Kesimpulannya di sini sudah jelas. Jadi sudah jelas bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah bentuk penghormatan dan kemuliaan terhadap masjid. Dan kalau sholat tarawih adalah sholat yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tidak ada sholat lain selain bulan Ramadan
dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan untuk sholat tahiyatul masjid ini adalah semata-mata untuk menghormati kemuliaan masjid. Sedangkan untuk sholat tarawih di situ adalah khusus untuk dilaksanakan untuk bulan Ramadan. Sudah paham? Iya. Baik, kalau sudah paham, saya akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, apakah perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah? Ayo, silakan. Salat wajib ialah salat wajib, ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sedangkan salat sunnah adalah ibadah yang tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan. Bagus, tepuk tangan. Jadi sudah jelas ya. Kalau sholat wajib berarti itu adalah sholat yang dianjurkan, harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Namun apabila sholat sunnah itu cuma dianjurkan dikerjakan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid? Ada yang tahu? Ya, di depan. Apa? Adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Bagus, tepuk tangan. Jadi, yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk penghormatan kepada masjid. Yang selanjutnya, kapan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid? Ketika memasuki masjid setelah adzan dan sebelum duduk untuk mengikuti sholat. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Jadi, pelaksanaannya sholat tahiyatul masjid itu adalah ketika masuk masjid sesudah adzan atau sebelum sholat berjamaah. Yang keempat, mengapa sholat tahiyatul masjid sangat dianjurkan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, di belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sholat ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Bagus, tepuk tangan. Karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan seseorang ketika masuk masjid, tapi di dalam masjid itu sudah melaksanakan sholat fardu? Ayo, kayak menghitung semua, 1, 2, 3, langsung jawab serentak. Apa? Maka harus langsung mengikuti sholatnya imam. Paham semua apa yang dijelaskan oleh Bapak dari awal? Ada pertanyaan? Ada yang silakan Putri, apa yang mau ditanyakan? Mengapa sholat tahiyatul masjid sangat dianjurkan, Pak? Baik, Putri menanyakan mengapa sholat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan. Ada yang bisa menjawab? Bagus, apa? Karena merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Bagus, ini sudah dijawab. Pertanyaannya Putri itu sudah dijawab oleh temannya karena itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan untuk menghormati kemuliaan masjid. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, yang belakang, ayo. Apakah sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan lebih dari 2 rakaat, Pak? Baik, ada yang bertanya dari teman-temannya, apakah sholat tahiyatul masjid itu bisa dilaksanakan lebih dari 2 rakaat? Ada yang bisa menjawab? Ini Putri menjawab. Sholat tahiyatul masjid secara umum dilakukan 2 rakaat, tidak dianjurkan untuk menambah jumlah rakaat. Bagus, ini sudah dijelaskan oleh saudara Putri. Berarti sholat tahiyatul masjid itu adalah cukup 2 rakaat, tidak dianjurkan menambah dari 2 rakaat. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ini beda dari tadi, ketukan tangan. Bagaimana jika sesudah duduk di masjid dan baru ingat untuk melakukan sholat? Nah, ini pertanyaannya beda. Dia itu baru duduk dari masjid, masuk masjid, baru duduk, lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Ada yang bisa menjawab? Ini. Maka dia harus segera berdiri dan melaksanakan sholat tersebut sebelum melakukan aktivitas lain jika waktu sholat fardu belum tiba. Bagus. Ini. Apa?
segera berdiri. Asalkan dia itu sebelum beraktivitas melaksanakan yang lain seperti itu. Dan sholat fardu belum dilaksanakan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, saya akan memberi tugas asesmen akhir. Sejauh mana kalian itu menyerap materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan. Sudah paham semua ya berarti ya? Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin sudah cukup. Sebelum saya mengucapkan salam, silakan doa penutup dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.